Selamat pagi untuk para Oke, coba cross check kelihatan nggak slide-nya? Oke, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan bahas metode penentuan posisi dalam GNSS ya. Nah, bentar. Oke, jadi di dalam sistem GNSS GPS itu ada yang namanya prinsip penentuan posisi, reseksi dengan jarak ya, dengan mengamati minimal 4 satelit, jaraknya ditentukan dari jarak ke kode dan fase atau fase. Nah, itu prinsip. Nah, ada juga yang namanya metode penentuan posisi ya. Nah, metodenya bisa banyak ya. Nah, ada cukup banyak. Nah, secara umum itu terbagi menjadi metode absolut dan diferensial. Kemudian statik, kinematik, real time, dan post processing. Nah, itu pembagian dari metode. Nah, selanjutnya secara spesifik nanti dikenal dari pengkombinasian metode secara umum di atas, itu dikenal ada yang namanya RTK di GPS, survei statik, stop and go, dan lain-lain ya. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Nah, ini bagannya yang menunjukkan bagaimana pembagian metode-metode penentuan posisi dalam GNSS. Nah, nanti masing-masing metode penentuan posisi itu akan memberikan ketelitian posisi yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya kenapa banyak metode? Karena urusannya dengan pencapaian ketelitian ya. Jadi ketika ditanya kok bisa banyak metode, karena nanti setiap metode itu berusaha untuk mencapai ketelitian yang diinginkan ya. Nah, sehingga nanti absolute positioning pasti berbeda ketelitiannya dengan di GPS, berbeda dengan survei statik, nah seperti itu ya. Nah, ini tabel yang menunjukkan bagaimana misalnya point positioning bisa 100 meter ketelitiannya kalau SA-nya masih on ya. Kalau SA-nya off, selective applicability-nya off, bisa 3-6 meter. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini dapat dilihat kalau static survei atau survei GPS itu yang paling teliti ya. Yang paling teliti. Nah, kemudian ini sekilas kita akan lihat absolute positioning ya. Itu merupakan metode paling mudah. Nah, kalau metode paling mudah dalam metode-metode penentuan posisi dengan GPS, itu absolute positioning. Karena hanya satu buah receiver saja diperlukan dan receivernya tipe navigasi yang murah. Nah, demikian metode ini tidak digunakan untuk penentuan posisi teliti. Nah, kemudian nanti kalau urusannya untuk posisi yang teliti itu metode diferensial yang kita gunakan, minimal harus 2 alat ya. Biasanya alat tipe geodetik. Nah, kemudian dalam prosesnya nanti ada differencing ya. Differential positioning, berarti ada differencing. Pengurangan data. Nah, differencing itu akan menghilangkan sebagian kesalahan dan mereduksi dengan maksimal kesalahan dan bias. Nah, nanti kesalahan dan bias apa saja akan diterangkan minggu depan. Nah, ini metode ini untuk penentuan posisi teliti ya. Nah, ini ada beberapa catatan ya yang menunjukkan bahwa metode survei statik merupakan metode yang memberikan hasil posisi paling teliti, mencapai milimeter. Nah, ini harus pakai metode statik. Kemudian metode RTK. Nah, sekarang ini metode yang paling populer karena secara real time ketelitiannya senti, bagus ya. Nah, ini
orang banyak yang suka ya, karena inginnya cepat, biasanya kan orang kan ingin cepat, ingin teliti. Analoginya kan ingin murah, bagus kualitas. Nah, sehingga itu yang dipilih. Nah, RTK ini ya bisa populer karena itu real time, ketelitiannya bagus. Nah, kalau untuk navigasi di laut itu biasanya pakai di GPS. Nah, kemudian untuk LBS, Location Based Services, itu umumnya atau hampir semuanya menggunakan metode absolute positioning atau point positioning ya. Nah, ada juga beberapa metode yang tidak terlalu banyak lagi digunakan saat ini ya. Nah, setiap metode bisa dikombinasikan. Jadi nanti akan ketemu statik dikombinasikan dengan RTK, ada rapid static dengan stop and go dan lain-lain, bisa ya. Untuk efektivitas dan efisiensi. Nah, kemudian juga sama halnya dengan kombinasi dengan metode lainnya. Nah, bisa juga dengan teknologi lainnya. Contohnya teknologi terestris itu bisa digabungkan dengan teknologi GPS yang metode GPS dengan metode terestris bisa untuk efektivitas efisiensi. Contohnya jika GPS tidak efektif digunakan untuk tempat-tempat yang susah sinyal ya, hutan, kebun gitu ya, urban area. Nah, kombinasi dengan terestris akan memberikan hasil yang efektif. Nah, itu berbicara metode-metode pendahuluan metode penentuan posisi dengan GPS. Nah, sekarang kita akan kupas secara detail satu persatu ya. Ini tentang metode statik yang pertama ya. Jadi metode statik tadi sudah disebut metode paling teliti. Nah, kemudian titik yang yang ditentukannya diam, harus diproses dulu datanya. Kemudian karena diferensial berarti minimal 2 receiver ya. Nah, kemudian prinsip diferensial itu tadi untuk pengurangan data untuk tujuan menghilangkan atau mereduksi kesalahan dan bias. Ya. Kemudian kalau jika titik-titiknya bergerak berarti namanya jadi survei kinematik ya. Prinsipnya sama dengan statik. Nah, data-data yang utama yang digunakannya untuk statik ini data fase. Nah, metode survei statik merupakan metode yang paling rumit apabila dibandingkan dengan metode lainnya, namun memberikan hasil yang paling teliti. Bisa levelnya milimeter ya. Kalau ingin pilihannya milimeter untuk studi geodinamika, studi deformasi, untuk titik kontrol, nah itu pakai survei statik. Nanti dalam prosesnya akan dibentuk jaring baseline yang terikat minimal ke satu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, ini ilustrasi dari jaring baseline-nya. Nah, kemudian ini bagaimana ilustrasi dari diferensialnya ya. Jadi ada satelit nih 4, kemudian kalau ada receiver 1, nah ini kan absolute positioning. Nanti ada koordinatnya plus K1. K1 itu kesalahan ya. Yang 3 sampai 6 meter ya kontribusinya dari K1. Nah, kalau kita pasang lagi alat di titik berikutnya, ini juga sama, absolute positioning ya. Yang ini absolute positioning. Nanti ada XYZ.2 dengan K2. Ada kesalahan sebesar K2 ya. Nah, kemudian kalau kita kurangkan titik 2 dengan titik 1, nah ini X2 kurang X1 kan delta X ya. Y ini kurang Y, ini delta Y. Z kurang Z, delta Z. Nah, ini adalah komponen baseline ya. Nah, ini yang dimaksud baseline. Delta X, delta Y, delta Z. Nah, si baseline ini ya tentunya bukan merupakan koordinat ya, karena ini delta X, delta Y, delta Z. Nah, supaya ini dapat koordinat yang di titik 2, maka di titik 1 harus punya koordinat yang sudah diketahui. Sehingga koordinat sudah diketahui tambah delta ini dapat koordinat definitif di titik 2. Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa ada K2, ada K1 nih. Nah, ketika K2 dikurangkan dengan K1, nah ini delta K ya. Nah, kemudian karena K1 itu mirip dengan K2, maka delta K
kira-kira 0. Nah, itu prinsip sederhananya bagaimana kita mereduksi kesalahan dan bias sehingga diferensial itu menjadi teliti. Nah, seperti itulah. Nah, nanti dalam jaring baseline itu ada tipe jaringan, tipe radial ya, ada baseline trivial. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut lah. Ada materinya. Nah, ini contoh baseline radial, ini baseline jaring. Nah, tentunya nanti kalau yang radial itu akan lebih rendah ketelitiannya dibandingkan jaring baseline ya. Tetapi dari sisi waktu, sisi biaya akan lebih murah. Nah, ini juga ada pembahasan lebih detailnya perbandingan antara baseline radial dengan jaring ya. Nanti untuk suatu kebutuhan tertentu ya kita cukup dengan radial bisa misalnya. GCP cukup dengan radial misalnya. Kemudian pengukuran persil bisa dengan radial saja. Kalau titik kontrol, geodinamika mungkin jaring gitu ya. Nah, kemudian ini tabel yang menunjukkan bahwa fungsi panjang baseline dengan waktu tipikal itu akan memberikan juga tipikal ketelitian ya. Jadi kalau panjang baseline-nya 2 kilo sampai 5 kilo, nah pengamatannya nanti 1 jam, ketelitiannya 1-2 cm. Kalau baseline-nya 10-20 kilo, 2 jam, sama 1-2 cm, dan seterusnya ya, bisa dilihat. Bahkan kalau 1000 kilo juga bisa, kalau 24 jam dapat ketelitian 1-2 cm. Tetapi nanti software-nya ini harus software tertentu. Nah, kemudian metode survei statik yang diamatinya secara singkat, kurang dari 30 menit, dinamakan metode rapid statik. Nah, ini juga sudah disinggung ya. Jadi metode statik memberikan nilai milimeter, tapi paling rumit. Nah, tetapi dengan level milimeter bisa untuk aplikasi yang menuntut ketelitian tinggi. Nah, nanti metode survei statik akan bertumpu pada perencanaan dan persiapan yang baik ya. Tentunya dalam ya kita harus merencanakan dengan baik, mempersiapkan dengan baik, dan juga tentunya proses akuisisinya juga harus baik ya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya yang nanti ada bahasanya tersendiri ya. Tentang perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pelaporan ada nanti bahasanya. UTS. Nah, kemudian, nah ini bisa dilewat. Itu terkait survei statik ya. Nah, sekarang tadi yang populer ya, RTK, Real Time Kinematic. Nah, itu metode diferensial pada sistem GNSS GPS. Jadi diferensial, kemudian real time, langsung didapat posisi. Nah, nanti keutamaannya ada di pengkoreksian data fase dari base ke rover. Jadi real time, tetapi ada koreksi yang real time juga dari base ke rover ya, koreksi data fase. Nah, untuk merealisasikan koreksi data fase secara real time, maka dibutuhkan media komunikasi penyampai data koreksi. Bisa radio, GSM, hingga satelit ya, contohnya VSAT. Nah, jadi harus ada media komunikasi penyampai data koreksi. Nah, nanti kunci optimalisasinya itu akan berada di visibility yang bagus ke satelit, kemudian media komunikasi penyampai koreksi fase yang bagus, dan jarak baseline tidak terlalu panjang. Nah, ini 3 kunci dari RTK berfungsi dengan baik. Nah, ini ilustrasi cara kerja RTK ya. Jadi base mengamati satelit dan rover mengamati satelit, kemudian nanti dari base itu dikirimkan koreksi data fase dengan bantuan media komunikasi, radio, GSM, dan lain-lain. Nah, ketelitiannya dapat dilihat ya, sudah bagus, sudah level senti. Bahkan multi-channel GNSS yang kalau kita punya Beidou, punya GLONASS, Galileo, GPS digabungkan, ketelitiannya bisa 1-2 cm stabil ya. Nah, ini terkait RTK. Nah, seandainya si media komunikasinya tidak sampai karena sesuatu hal ya, karena kehalang atau karena memang daya jangkaunya, kita bisa tambahkan repeater. Nah, jadi ada repeater untuk penyampai data koreksi ya. Nah, itu di RTK. Kemudian satu lagi ada
stasiun referensi maya ya, atau virtual reference station. Karena tadi jarak baseline-nya tidak boleh terlalu jauh, nah maka ada modul software di mana bisa meng-create seolah-olah ada stasiun di sini referensi ya. Makanya disebut maya. Jadi karena seolah-olah. Jadi dari data-data stasiun referensi sebenarnya itu bisa mengenerate stasiun referensi maya. Nah, sehingga dari sinilah koreksi ke pengguna didapat ya. Dan ini jarak baseline-nya kan jadinya tidak terlalu panjang ya. Nah, itu SR Maya, stasiun referensi maya. Nah, kemudian saat ini juga sudah multi channel GNSS ya, ada Galileo, GLONASS, Bedu ya. Tadi sempat disampaikan bahwa dengan adanya multi channel GNSS, RTK lebih powerful lah. Baseline-nya bisa lebih jauh juga ya, 30 kilo itu masih bagus kelihatannya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sama mengamati ke multi channel, koreksi data fase dikirim dengan bantuan radio, GSM dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh RTK ya untuk pemetaan persil, ini cepat nih. Kemudian hasilnya juga bagus, ambiguity-nya bagus ya. Hasilnya dalam level sentimeter gitu ya. Meskipun obstruksinya tertutup. Nah, karena multi channel GNSS bagus. Nah, ini dites di kanopi di batas hutan dengan desa, bagus juga hasilnya ya. Nah, penelitiannya itu untuk obstruksinya 60% ini masih bisa 1 cm. Ambiguity status fix ya. Nah, ini time to fix ambiguity-nya juga nggak lama. Makanya powerful, makanya populer sekarang RTK. Nah, metode diferensial GPS itu mirip sekali dengan RTK. Cuman yang membedakannya adalah pengkoreksian data kode. Kalau RTK itu pengkoreksian data fase dari base ke rover, nah kalau diferensial GPS tinggal dibedain aja. Yang ini kode bukan fase. Nah, sisanya yang lainnya ilustrasinya akan sama. Nah, itu untuk menghafalnya seperti itu. Dan biasanya di GPS digunakan di laut ya, untuk navigasi di laut, untuk survei seismik, batimetri dan lain-lain. Nah, ketelitiannya sekitar 1-2 meter pakai di GPS ya. Bahkan sekarang dengan sama multi channel satelit bisa submeter. Nah, kemudian tergantung wilayah cakupannya ada lokal area di GPS, ada WA di GPS, wide area di GPS ya. Jadi yang membedakannya jumlah stasiun referensi, koreksi untuk setiap satelitnya, sama validitas koreksi ya. Untuk lokal area di GPS itu ya jangkauannya sampai 100 kilo lah. Nah, kalau WA di GPS bisa jauh ya, bisa ribuan kilo. Nah, itu di GPS, nah masih banyak lagi nih. Nah, ini point positioning. Saat tadi sudah dibahas ya. Point positioning itu absolute positioning. Ini mirip dengan resesi dengan jarak ya. Jadi minimal keempat satelit dapat posisi. Nah, dibutuhkan satu receiver saja, tadi sudah ya. Nah, biasanya ya tipe navigasi ya. Yang digunakan di mana kalau tipe militer itu ketelitiannya bisa 1-2 meter, kalau tipe sipil 3-6 meter saat ini ya, ketika SA-nya sudah off. Nah, kalau ada selective availability bisa ratusan meter. Nah, di sini yang faktor krusialnya kenapa bisa sampai meteran karena ada kesalahan jam satelit sama kesalahan orbit. Nah, ada dua itu ya. Nah, ini ilustrasinya bagaimana ketelitian absolut positioning bisa dipraktekkan sebenarnya, dibuktikan sendiri kalau pakai HP di tempat yang sama ambil posisi berkali-kali gitu ya. Nanti ketelitiannya akan sekitar meteran. Nah, kemudian indikator dari ketelitian point positioning dilihat dari DOP-nya ya. Kalau DOP-nya kecil ya lebih teliti. Kalau DOP-nya besar berarti kurang teliti. Tetapi tetap ya di level meteran ya. Nah, ini kalau GDOP-nya kecil karena distribusi satelitnya bagus. Kalau GDOP besar karena distribusi satelitnya kurang bagus. Tidak di semua kuadran langit.
Nah, kalau ditanya Gojek, Grab, Google Map, Waze itu pakai metode apa? Itu pakai metode point positioning. Nah, ini ya, sudah banyak LBS, location based services, sehingga tidak ada tempat rahasia bagi kita di bumi ini saat ini. Nah, kalau point positioning itu single epoch, nah kalau SPP ini multi epoch ya. Jadi hasil dari SPP itu didapatkan setelah melakukan post processing menggunakan perangkat lunak ya, dari multi epoch data point positioning lah, merata-ratakan. Kalau dirata-ratakan ya akan lebih bagus lah, kira-kira seperti itu. Namun demikian ya sebagus-bagusnya point positioning ya masih di level meter ya. Nah ini softwarenya ilustrasi SPP. Nah kemudian orang berkreasi ya bagaimana kalau seandainya bisa nilai koreksi tadi ya jam satelit dan orbit satelit itu bisa dihitung, kemudian dikoreksikan terhadap absolute positioning, mungkin jadi akan bagus point positioning itu. Dan akhirnya muncullah ya metode precise point positioning. Jadi kan ini point positioning, ininya ya apa? Idenya itu ini point positioning, ada exeget, nah ada error clock satelit, error orbit dan biasis lain. Seandainya error ini bisa dihitung, ditaruh di server, di-download. Nah, ini juga kita download datanya, dilakukan post processing untuk mengkoreksi error-error ini. Maka point positioning menjadi teliti dan akhirnya iya bisa jadi teliti. Jadi data-data koreksi clock satelit, error orbit di-download dari server ya. Nah, hilanglah errornya. Dan ketelitiannya bisa sampai 24 cm, luar biasa ya. Nah, tapi tidak semua software GNSS memiliki fasilitas pengolahan data metode PPP ya, jadi masih terbatas. Nah, untuk koreksi kesalahan jam satelit, error orbit dapat dilihat di servernya di sini ya, di NASA, di IGS. Nah, kemudian orang berpikir lagi, seandainya koreksi error clock, error orbit itu tidak disimpan di server, tetapi di-upload ke satelit, kemudian dikirimkan secara real time ke bumi, nah, maka akan tercipta real time precise point positioning. Kebayang ya? Nah, habis itu ya pabrikan dengan vendor menciptakan pengandaian tersebut ya. Sekarang ada satelit-satelit LEO, L-band, seperti RTX, Omnistar, Starfire ya, yang mampu memberikan koreksi jam satelit dan error kepada point positioning sehingga terciptalah RTPPP, teliti ya. Nah, bisa sampai 10 cm bahkan 25 cm katanya ya. Nah, di RTPPP ada butuh inisiasi ya, 20 menitan atau bahkan sekarang lebih cepat supaya koordinatnya convergent menjadi teliti. Ditunggu gitu ya, ada proses iterasi. Nah, ini services RTPPP ya. Tadi sudah disebutkan RTX, Omnistar ya. Kemudian ini single Starfire. Nah, itu sudah ada fasilitas-fasilitas yang memberikan koreksi terhadap RTPPP ya. Nah, ini hasil contoh penelitiannya membandingkan RTK dengan RTPPP ya, nilainya sudah di beberapa senti hingga 1-2 desi ya. Jadi cukup bagus ya. Real time, absolute positioning, tapi senti, nah kan sudah bagus. Ini dokumentasi hasil penelitiannya ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas itu metode stop and go. Nah, jadi intinya dari stop and go itu si base ditaruh di sini, kemudian rovernya jalan diem, jalan lagi diem beberapa puluh menit, jalan lagi diem beberapa puluh menit ya, sehingga disebut juga semi kinematik disebutnya ya, mirip. Nah ini semi kinematik. Nah tentunya nanti
urusan ambiguitas fase harus ditetapkan, harus ada proses inisiasi makanya ya. Nah ini bisa dilihat. Nah inilah. Jadi di titik A ini base station ngamati terus. Nah di titik 1 ada proses inisiasi untuk penentuan ambiguitas. Nah kemudian untuk titik 2 sampai 18 kita tinggal nunggu sekitar berapa 1 menitan gitu ya. Terus jalan, diam lagi, jalan lagi, diam lagi. Nah selama proses perjalanan receiver harus menyala. Kalau terjadi cycle sleep kita harus kembali ke titik sebelumnya ya. Kalau dari 3 ke 4, nah pas kita menuju sini ada cycle sleep, balik lagi ke 3. Lakukan proses inisiasi 7 menit, jalan lagi. Ukur 1 menit, jalan lagi. Ukur 1 menit. Nah, itu stop and go ya. Dan sekarang jarang digunakan ya, karena softwarenya tadi tidak banyak lagi yang dapat menangani metode stop and go dan sudah kalah populer dengan RTK ya. RTK lebih cepat dan lebih powerful sehingga beberapa metode sudah jarang digunakan. Nah, itu pembahasan singkat tentang ini ya, metode-metode penentuan posisi dengan GPS. Nah, sudah ada lengkap di YouTube juga sih kalau ingin lihat nanti silakan dibaca diulang-ulang pasti mengerti lah. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Kita masih punya waktu ya sampai jam 2-an lah mungkin ya. Karena saya ada meeting. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya udah, bagus. Ayo yang mau bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Ya, mangga. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau bisa ya pakai metode itu kombinasi Pak. Metode-metode. Nah, itu untuk nanti masalah ketelitiannya bagaimana Pak? Ya, jadi tentunya metode-metode itu memberikan spektrum ketelitian sendiri ya. Nah, nantinya ya kita disesuaikan dengan kebutuhan kita apa, gitu ya. Jadi kebutuhan kita itu seberapa teliti. Nah, contohnya misalnya untuk pemetaan persil BPN. Nah, BPN itu mensyaratkan nanti si posisi persil ketelitiannya itu tidak boleh melebihi 10 cm. Jadi harus di bawah 10 cm. Nah, kemudian harus terikat nanti ke sistem nasional ya, misalnya ke SRGI. Nah, nanti untuk titik kontrolnya itu kita gunakan statik. Nah, statik ini ketelitiannya bisa 1-2 cm. Nah, setelah itu masuk RTK. Nah, RTK bisa 1,5 cm. Nah, berarti ketelitiannya terpenuhi enggak untuk kebutuhan BPN itu terpenuhi. Nah, jadi kita melihat kebutuhannya apa gitu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kalau misalnya untuk geodinamika deformasi harus milih, ya tentunya ya kita mau tidak mau harus strict dengan metode survei statik misalnya. Semuanya harus di survei statik. Dan nanti juga bisa radial atau jaring baseline. Nah, kalau ternyata jaring baseline itu lebih bagus hasilnya, lebih stabil ketelitiannya, ya terpaksa harus pakai itu. Nah, jadi dilihat dulu kebutuhan ketelitiannya apa. Ya. Kalau untuk GCP itu kan skala citranya sekarang kan masih submeter ya. Misalnya Iconos, Quickbird, masih sekitaran 40 cm, 60 cm. Nah, otomatis GCP-nya itu kira-kira tidak boleh melebihi 40 cm, 60 cm. Nah, sekarang pakai RTK udah 5 cm. Pakai rapid static ketelitiannya 10 cm. Oke, masih nggak jadi masalah. Kita pakailah metodenya. Nah, jawabannya itu. Silakan kalau ada yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Dasra ya tadi ya. Silakan. Setengah jam lagi lumayan nih. Yuk, kalau nggak ada berarti mengerti semua.
beres urusannya. Oh, ada yang ini pakai chat. Dari Karis ya, Muhammad Karis. Izin bertanya, jika ingin membuat peta tematik, nah dengan menggunakan satelit, contoh peta persebaran daerah rawan longsor, banjir dan lain-lain. Nah, dalam pembuatannya apa seorang surveyor harus melakukan survei lapangan? Jika tidak harus, ini. Nah, jika tidak harus, apakah data yang didapat dari satelit akurat sesuai di lapangan? Nah, ini kalau urusannya dengan peta sebaran daerah longsor ya. Nah, itu mau sedetail apa si peta tematik yang kita buat ya. Peta tematik mungkin juga ada skalanya ya. Kalau kita hanya ingin menentukan, oh ini daerahnya longsor, ini kemungkinan longsor, ini juga kemungkinan longsor gitu ya. Dilihat dari apa? Dari DTM, misalnya di Digital Terrain Model, kemudian digabungkan dengan data curah hujan. Nah itu bisa nggak ke lapangan, cukup lihat aja dari citra satelit. Nah ada tuh yang quick look istilahnya ya, jadi ingin melihat peta tematik daerah rawan longsor di Lampung. Dilihat aja Digital Terrain Model yang di Lampung. Nah, kalau misalnya kita menemukan kemiringan lereng udah lebih dari berapa puluh persen misalnya, kemudian di situ curah hujan tinggi, nah bisa kita indikasikan itu sebagai daerah longsor. Tinggal diklik di situ, klik, keluar posisinya. Dan posisinya kan tidak usah teliti, nggak masalah. Nah, sebaran-sebaran longsornya bisa. Nah, tetapi kalau kita ingin membuat peta daerah rawan longsor dalam artian lebih detail, lebih akurat nanti si daerah rawan longsornya, bahkan kita harus melakukan monitoring di situ untuk melihat pergerakannya. Nah, itu lain cerita. Kita harus ke lapangan, kita harus pasang GPS, kemudian kita pantau secara berkala, baru jadilah peta tematik dalam tanda kutip skala besar yang lebih teliti. Nah, jadi balik lagi kebutuhan kitanya apa nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bisa ke lapangan, bisa tidak gitu ya. Nanti Karis. Ada lagi, silakan yang mau bertanya. Nah di chat ada lagi nih. Coba. Nah, dari chat Ridwan ya, izin bertanya dari penjelasan Bapak tadi, misal dalam pengukuran menggunakan metode statik jika jarak baseline terlalu jauh, nah, itu bisa ditambah dengan alat repeater. Lalu bagaimana dengan pengaruh ketelitiannya Pak? Apakah kesalahan akan lebih besar atau tidak berpengaruh? Nah, untuk Ridwan ya, sama yang lainnya ya. Jadi kalau repeater itu urusannya bukan metode statik, tetapi metode RTK, real time kinematic. Nah, tolong ya dilihat lagi, tolong dibedakan. Jadi tadi ketika kita bahas masalah repeater, itu urusannya RTK, ya, bukan statik. Nah, kemudian jika baseline-nya terlalu jauh, kemudian kita tambah repeater, pengaruh ketelitiannya seperti apa? Nah, jadi si repeater itu tidak ada urusannya dengan ketelitian. Karena repeater itu hanya media komunikasi penyampai koreksi. Hanya kendaraan. Jadi kendaraan untuk menyampaikan koreksi. Tidak ada urusannya dengan ketelitian. Nah, yang ada urusannya dengan ketelitian itu panjang baseline-nya. Jadi semakin panjang baseline, ketelitiannya berkurang. Nah, kecuali kalau pakai multi channel GNSS ya bisa 30 kilo. Tapi kalau pakai RTK biasanya ya 10 kilo, 20 kilo, ya disitulah. Kemarin kan ada yang TA ya, kakak kelas kalian tuh sudah lulus, itu menguji bagaimana tingkat ketelitian RTK terhadap fungsi panjang baseline. Nah, jawabannya seperti itu ya. Jadi tolong bukan statik tapi RTK.
Repeater itu tidak ada sangkut pautnya dengan ketelitian karena hanya kendaraan pengirim koreksi. Nah, panjang baseline berpengaruh ke ketelitian. Silakan, masih ada waktu. Sampai jam 2. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Desi, ya. Kan tadi tuh yang stop and go kan. Itu kan nggak boleh tuh GPS-nya terputus. Nah, itu tuh biasanya tuh terputus tuh karena apa ya, Pak? Terus kan kalau udah terputus kan dia baik lagi tuh. Nah, kita tuh kalau udah keputus langsung baik lagi apa boleh besoknya atau gimana, Pak? Ada kurun waktunya nggak gitu? Ya, jadi kalau stop and go itu diam sejenak jalan gitu ya. Kemudian sinyalnya bisa terputus, nanti ada pembahasannya itu tentang cycle sleep ya minggu depan. Bisa keputus? Ya bisa, karena misalnya ketika kita jalan di sampingnya ada pohon, nah akhirnya dari receiver sinyalnya kehalang dari satelit ke receiver karena ada pohon. Atau ketika kita jalan lewat di bangunan, nah itu kehalang sinyal satelitnya oleh bangunan, keputus. Nah, itu namanya cycle sleep, dan di stop and go nggak boleh. Kalau sudah keputus, kita kembali ke titik sebelumnya. Amatin lagi 7 menit untuk resolusi ambiguitas, baru jalan lagi. Nah, apakah bisa dibesokkan harinya? Tidak bisa, karena satu paket itu ketika kita habis inisiasi jalan, keputus, kita harus balik lagi cepat-cepat. Kemudian inisiasi 7 menit, jalan lagi. Nanti kalau keputus lagi, balik lagi. Nah, makanya stop and go menjadi jarang dilakukan karena dari sisi efektif efisiennya kalah dibandingkan RTK ya. Dan biasanya stop and go itu dipakainya di daerah lapang, di sawah, di ladang gitu ya. Itu akan bagus, tapi kalau kitanya di daerah kebun atau di urban area ada gedung-gedung ya, ada pemukiman, nah udah nanti dikit-dikit balik ke titik sebelumnya. Jalan lagi, putus lagi, balik gitu ya. Jadi saya pernah beberapa kali metode stop and go ya dulu. Nah itu ribet, sedikit ribet. Jadi putus lagi, balik lagi. Nah itu. Jadi kalau udah putus nyambung itu kan jelek lah. Udah, susah. Cari lagi. Cari metode lain gitu ya. Bukan cari cowok lain, cewek lain. Nah kebayang ya, seperti itu. Iya. Jadi dia tuh baliknya tuh ke titik sebelumnya ya Pak, bukan ke titik awalnya. Ke titik sebelumnya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, di 4 keputus, kembali ke 3. Nah, kemudian kalau nanti 3, 4, 5, 6, 7, nah ke 8, 7 balik ke titik 7 ya. Jadi bukan ke titik awal. Dan si receiver pokoknya tidak boleh dimatikan, harus tetap nyala. Kalau sudah mati, nah itu nanti inisiasi lagi. Nah itu agak ribet, makanya jarang dipakai sekarang. Nah kira-kira seperti itu ya jawabannya. Kalau di chat udah ya. Silakan kalau ada lagi. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Firman kemudian tadi siapa? Firman sama Evan ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, silakan Firman dulu, habis itu Evan. Iya Pak. Jadi pertanyaan saya kan gini Pak. Misalkan saya ingin mengukur suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut sangat luas itu Pak. Dan alat GPS ini mempunyai batas kemampuan di mana alat itu gimana Pak caranya supaya base dan rover itu bisa menjangkau wilayah yang ingin saya ukur ini Pak. Apakah bisa dibikin base-nya jadi 2 gitu, saling terhubung gitu Pak? Atau seperti apa Pak? Ya, jadi ketika misalnya wilayah yang harus kamu ukur itu 30 kilo kali 30 kilo gitu ya, atau 40 kilo kali 40 kilo. Ya, seperti itu Pak. Sementara kalau misalnya kita ingin mengukurnya cepat pakai RTK kan. Nah, tapi ya. RTK itu dari base ke rovernya itu tidak boleh lebih dari 20 kilo ya, atau misalnya bagus itu 10 kiloan. Nah, ya. jadi kamu bikin dulu base-nya.
kira-kira jaraknya itu per 20 kilo ada base ya. Nah, base-nya itu pakai statik dulu dibuat. Nah, setelah itu baru kamu masuk RTK. Nah, jadi kombinasi. Bisa seperti itu. Jadi Bayang base-nya nggak? ada dua gitu Pak ya, saling terhubung gitu Pak. Ya, base-nya itu bisa ada 2, bisa lebih ya. Jadi pokoknya base, kemudian kamu bikin RTK 10 kilo. Nah, setelah 10 kilo itu harus ada base lagi ya. Lagi ya. Nah, atau setelah 20 kilo lah. Jadi dari base kamu 10 kilo, kemudian nanti setelah 20 kilo itu base-nya dibuat lagi. Nah, itu akan cukup lah untuk sekarang. Terima kasih, Bayang Pak. ya? Ya, Pak. Ya, kemudian tadi Evan. Ya Pak, jadi pertanyaan saya itu, kemarin saya pernah ikut cutting buat ngukur ini Pak, dengan metode stop and go. Nah, itu kemarin itu alat yang statisnya itu berdiri di halte ITERA dan alat yang rovernya itu di sekitaran Antasari. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah ketika jaraknya makin jauh, itu ketelitiannya berpengaruh, sama apakah memang jarak ada beberapa batasan di jarak Pak? Gitu Pak. Ada beberapa batas jaraknya dan apa pengaruh ketelitian terhadap batas jarak tersebut Pak? Jarak yang ketika jarak makin jauh, apakah ketelitiannya buruk atau gimana Pak? Gitu Pak. Ya, tadi kan sudah disinggung juga ya. Jadi ada efeknya jarak baseline terhadap ketelitian. Semakin panjang baseline, semakin menurun ketelitiannya ya. Nah, makanya di tabel yang statik itu ada ya, untuk 2 kilo baseline-nya kita cukup mengukur 1 jam. Tapi kalau baseline-nya sudah 10 kilo, kita harus mengukur 2 jam. Nah, itu untuk mengakali fungsi panjang baseline ya. Jadi semakin panjang baseline, berarti ngamatinnya harus lebih lama. Tapi itu untuk statik. Nah, kalau untuk RTK, nah itu akan dibatasi 10 kilo, 20 kilo, kecuali kalau multi channel GNSS, ada Beidou-nya, ada Galileo GLONASS-nya, nah itu bisa sampai 30 kilo. Itu batasan RTK. Nah, kalau yang stop and go itu lebih rendah lagi. Jadi tadi kalau dilihat itu kan hanya lokal, untuk yang terbuka lokal, yang 1-2 kilo jarak baseline-nya, nah itu baru stop and go ya. Jadi harus diperhatikan panjang baseline dari base-nya ke rovernya. Sesuai tadi metodenya. Kalau statik itu bisa 1000 kilo nggak apa-apa, 24 jam diukur. Tapi RTK itu kan ngukurnya tidak lama karena dia real time. Kemampuan baseline-nya berkurang. Stop and go lebih berkurang ya. Dan yang kamu kerjakan ya saya juga nggak tahu apakah benar-benar stop and go atau RTK ya. Karena stop and go itu sekarang softwarenya juga udah nggak banyak yang bisa menggunakan stop and go. Kemarin ini sih Pak, rovernya itu berdiri selama 30 menit per titik. Nah, itu bisa rapid static namanya. Gitu ya Pak? Jadi yang kamu lakukan sepertinya itu rapid static metode radial. Jadi di rover berdiri 30 menit, pindah lagi ya. Iya Pak, pindah lagi. Berdiri lagi di titik lainnya, 30 menit Pak. lagi. Iya, iya. Nah, itu namanya rapid static, bukan stop and go. Nah, karena stop and go itu softwarenya saya tahu di LGO sudah tidak ada, kemudian di TBC itu sudah tidak ada modulnya stop and go. Dulu masih ada di GP Survey, di software-software yang lama itu masih ada ya, modul stop and go. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Jadi kemungkinannya yang dilakukan itu rapid static ya. 30 software menit. Yang digunain ini sih Pak, yang Topson itu Pak, yang Topson lupa gitu. Nah, kalau urusan misalnya Topcon kelihatannya ya. Kalau Topcon itu urusannya mereknya aja. Jadi tipenya geodetik, mereknya Topcon, ada mereknya Leica, ada mereknya Trimble dan lain-lain. Itu merek ya. Tipenya berarti tipe geodetik atau pemetaan lah, L1, L2 atau L1 saja. Nah, metodenya rapid static. Nah, kelihatan seperti itu kelihatannya, Kak.
Baik Pak, makasih Pak. Ya, kalau hasil penerawangan saya pakai ilmu perdukunan seperti itu. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Iskandar. Terlepas dari metode yang digunakan dalam penentuan posisi, Pak, untuk masalah ketelitian itu apakah dipengaruhi oleh alat, terutama dalam masalah waktu di alat tersebut? Contohnya, Pak, di beberapa device smartphone itu kan bisa menangkap 3 sinyal satelit, ada GPS itu sendiri, ada Galileo, Beidou, bahkan ada yang punya Rusia itu, Pak. Aduh, lupa namanya. GLONASS. ZSS, Pak. Ya. ZSS Nah, Jepang. itu mohon maaf, Pak. Itu kan suatu device itu kan dapat menangkap beberapa sinyal satelit, Pak. Tetapi untuk ketelitian sendiri device smartphone itu kan bisa dikatakan jelek ya, Pak. Nah, itu apakah ya gara-gara waktu tadi atau bagaimana? Kalau seumpama itu faktornya itu faktor waktu, akankah lebih baik jika suatu device smartphone itu tuh disinkronkan waktunya dengan waktu GPS, Pak? Terima kasih, Pak. Waktu GNSS, Pak. Mohon maaf. Ya, jadi kalau masih ingat pembahasan minggu lalu ya, kita itu bisa menentukan jarak kode, kita bisa menentukan jarak fase. Jarak yang paling teliti itu jarak fase ya, dengan catatan ambiguitasnya terpecahkan. Kalau jarak kode ya kita harus puas dengan beberapa meter, karena di situ juga ada fungsi kesalahan jam di satelit dan juga jam di receiver, dan dari penggunaan kode itu sendiri. Nah, jadi menjawab pertanyaannya Iskandar, ketika misalnya di smartphone kita itu ada GPS-nya, ada Galileo-nya, ada GLONASS-nya, bahkan ada Beidou-nya. Tetapi kalau kita menggunakan jaraknya itu jarak kode, maka tidak akan bisa mendapatkan ketelitian yang tinggi ya. Jadi ya kita harus puas dengan beberapa meter tersebut, 3 sampai 6 meter ya. Nah, jadi lebih ke penggunaan data kodenya ya. Ditambah dengan memang ada kesalahan dari jam satelit dan jam di receiver-nya itu sendiri di smartphone-nya. Nah, kemudian metodenya juga yang digunakan absolute positioning. Nah, jadi sudah data kode, absolute positioning, ya sudah, nanti ketelitiannya akan terbatas. Nah, sebenarnya bisa, kalau dulu saya pernah melakukan penelitian dari si smartphone atau dari alat tipe navigasi itu, kita ambil data fasenya, bukan data kodenya. Kemudian kita diferensialkan antara dua handphone atau dulu dua tipe navigasi, didiferensialkan. Jadi datanya fase didiferensialkan, hasilnya jadi senti ininya ketelitiannya. Nah, jadi data berpengaruh, metode penentuan posisi berpengaruh, sama nanti ada beberapa hal lain yang berpengaruh juga. Nah, kira-kira seperti itu, Iskandar ya, untuk mencermatinya. Kebayang ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan ada lagi. Ini masih 13.50. Ya, kita punya waktu 10 menit. Kita akhiri jam 2 ya. Nanti kalau selebihnya bisa nonton di YouTube, karena saya ada keperluan meeting yang tidak boleh sayanya absen katanya, ya sudah. Silakan, masih ada 10 menit lagi. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Jenny. Untuk tingkat ketelitian sama tingkat kepresisian itu sinkron nggak sih, Pak? Misal kalau tingkat ketelitiannya tinggi, otomatis tingkat kepresisiannya tinggi juga nggak, Pak? Nah, ya kita harus bedakan ya presisi dengan ketelitian ya. Jadi kalau presisinya bagus, belum tentu ketelitiannya bagus atau akurasinya bagus ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi karena sesuatu hal ada kesalahan sistematik, nah itu hasil dari GPS-nya itu nanti secara presisi bagus. Jadi ngumpul di situ sehingga
nanti kalau ditentukan RMS-nya bagus hasilnya, tetapi dia jauh dari titik yang dianggap benar. Nah, jadi itu bisa terjadi ya. Jadi ketelitian dengan presisi belum tentu sama ya. Bisa presisi tapi tidak akurasi, bisa ya. Jadi ada yang namanya itu resolve to the wrong integer. Nah, itu kalau resolve to the wrong integer, ambiguity, itu akan presisi tapi tidak akurasi. Kebayang nggak? Kebayang ya? Untuk dari pengaruh metodenya sendiri, pengaruh nggak Pak sama tingkat kepresisiannya juga gitu? Oh ya, jelas. Jelas, setiap metode memberikan spektrum ketelitian ya, sehingga mempengaruhi presisinya jelas ya. Jadi kalau kita bicara survei statik, nah itu akan bisa dipastikan dia selain presisi juga akurat gitu ya. Jadi akurasi dan presisinya itu sinkron. Kalau survei statik. Kemudian kalau survei RTK, tapi baseline-nya tidak terlalu jauh, nah itu bisa aja presisi dan ketelitian itu sinkron ya, presisi dan akurasi gitu. Kalau misalnya baseline-nya lebih jauh, nah itu bisa aja dia dapatnya presisi doang, tetapi akurasinya jelek. Jadi metode-metode jelas berpengaruh terhadap presisi dan akurasi. Oke ya, Jenny. Ada lagi kalau izin nanya Pak. Nah silakan, Wahyu. Kan di RTK kan itu bisa yang pakai jaringan internet kan Pak, sama jaringan radio. Itu lebih bagus dari jaringan internetnya atau jaringan sinyal radionya Pak? Ya, oke. Nah itu pertanyaan ya cukup bagus ya. Jadi kalau kita mau pakai radio atau pakai GSM internet gitu ya, sekarang sudah pakai WiFi bisa. Mana yang lebih bagus? Nah sebenarnya asal sampai koreksinya berarti oke ya. Jadi ketika radio itu jangkauannya nyampe ya sudah berarti radio oke. Ketika pakai internet nyampe si koreksi itu berarti internet oke ya. Jadi kita tidak bisa bilang mana yang lebih bagus, tetapi nyampe atau tidaknya. Nah kadang-kadang misalnya di suatu tempat karena jaringan internetnya jelek, akhirnya datanya tidak sampai. Nah, otomatis ya tidak jalan si RTK-nya. Nah, akhirnya pakai radio, bagus hasilnya. Nah, berarti ya sudah di kasus itu radio lebih bagus. Di kasus lain internet lebih bagus ya. Jadi kalau saya lebih ke sampai atau tidaknya itu koreksi. Jadi kalau membandingkan dua hal itu, kalau semisalnya ya kemarin juga sempat tuh yang TA kakak kelas kalian dibandingkan antara radio dengan internet, di mana radio jangkauannya bagus, internet ya jangkauannya juga bagus ya di kota, koreksinya sama-sama terkirim, hasilnya sama. Jadi lebih ke kita harus memastikan sampai tidak si koreksi itu ya. Nah, jadi kalau hasilnya sama ya berarti sama-sama bagus. Kalau sama-sama sampai, nah koreksinya. Mungkin ke situlah ininya. Jadi tidak ada yang lebih bagus urusannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, silakan masih ada 5 menit lagi. Bisa 2-3 pertanyaan. Nanya Pak. Silakan Eko. Untuk metode point positioning kan itu tadi untuk militer kan beda sama sipil. Nah kan untuk sipil kan tadi bisa kayak dipakai untuk ya Gojek atau yang lainnya. Nah di situ kan ketelitiannya tergantung dari nilai DOP. Nah cara kita tahu nilai DOP atau mencari nilai DOP-nya itu kayak gimana Pak? Ya, jadi kalau si nilai DOP itu nanti dihitung dari matriks kofaktor katanya ya. Nah itu dari posisi satelit dengan posisi pengamat. Nah, jadi kita kan bisa tahu posisi satelit di mana dan kita tahu posisi pengamat di mana. Nah, dari geometri yang dibentuk antara posisi-posisi satelit dengan pengamat, nah itu kita bisa membentuk geometri yang tadi
membentuk tetahedron tuh. Nah, kalau nanti si tetahedronnya besar, maka GDOP-nya kecil nilainya. Kalau tetahedronnya kecil, maka GDOP-nya besar. Nah, dihitungnya dari situ. Nah, ketika GDOP-nya kecil berarti teliti. Ketika GDOP-nya besar berarti tidak teliti. Nah, tetapi hati-hati, ketelitiannya masih di range 3 meter, 6 meter. Jadi kalau GDOP-nya bagus, ketelitiannya 3 meter atau ya bisa 1 meter, 2 meter, kadang-kadang ya. Tapi kalau GDOP-nya besar, ketelitiannya 6 meter, 7 meter ya. Di range itu ya. Jadi bukan berarti GDOP saya bagus nilainya di bawah 8 sehingga point positioning menjadi senti, tidak mungkin. Jadi levelnya itu beberapa meter. Nah, seperti itu. Kebayang ya, Eko? Kalau itu kira-kira bisa muncul di aplikasinya atau di alatnya nggak sih, Pak, nilainya? Nah, ya, jadi kalau di GPS tipe navigasi sudah ada itu nilai DOP-nya. Nah, DOP itu nanti ada GDOP, Geometric Dilution of Precision, kalau semua komponen X, Y, Z, gitu ya, plus waktu. Nah, ada yang namanya PDOP, Position Dilution of Precision, itu kalau hanya X, Y, horizontal. Ada HDOP, High Dilution of Precision, kalau komponen tinggi, sama yang satu lagi TDOP, Time Dilution of Precision. Nah, itu kalau di alat tipe navigasi itu muncul di layarnya DOP keluar berapa. Di DOP-nya itu nanti kalau kurang dari 8 berarti posisinya kira-kira bagus, di stabil di 3 meter gitu ya. Tapi kalau DOP-nya misalnya lebih dari 8, 10, 11, 12, wah berarti ini si abang Gojeknya nyasar ke tetangga. Nah, seperti itu. Cuman kalau di smartphone kalau pakai aplikasi lagi itu bisa kelihatan DOP-nya. Kalau tidak pakai aplikasi kan tidak muncul ya ininya apa posisinya, informasi posisinya ya, dan informasi tambahannya paling cuma latitude longitude doang ya. Kalau kita save di Google Earth keluar latitude longitude. Ya. Tapi ada softwarenya ya, software di aplikasi yang untuk melihat konfigurasi dari satelit GPS, posisi dan ketelitiannya itu ada sebenarnya aplikasinya ya. Cuman nggak tahu apa berbayar atau gratis, saya kurang tahu. Kira-kira seperti itu kok. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kemudian ini ada lagi dari Farhan ya. Nah, ini dari chat ya. Izin bertanya, Pak, apakah merek seperti Topcon, Leica, dan lain-lain menunjukkan kualitas data GNSS-nya ya? Nah, memang ya ketika kita memproduksi receiver itu sama aja ya analoginya ketika kita memproduksi kendaraan ya. Contohnya mobil. Jadi Topcon itu katanya Innova gitu ya. Kemudian Leica itu Mercy gitu. Trimble itu kita bicaranya Mercy. Nah, nanti kalau ada South dari Jepang dari Cina itu ada South, ada High Target dan lain-lain. Nah, itu Avanza gitu ya. Nah, ada ya. Jadi merek itu menunjukkan kualitas data bisa dibilang ya. Jadi tingkat robustnya ya kita bisa inilah analogikan kalau Avanza dibandingkan Mercy pasti ya lebih stabil lah, kemudian level of noise-nya lebih kecil gitu, bisa iya ya. Tetapi tidak signifikan ya. Dalam arti apa? Kita pakai Avanza juga dari Bandung nyampe juga ke Lampung. Kita pakai Innova dari Bandung nyampe juga ke Lampung dengan selamat ya. Jadi speknya kecil lah perbedaan kualitasnya ya. Tetapi lebih ke endurance, ke robust sama lifetime. Kalau kita mobilnya Mercy mungkin 10 tahun masih oke. Kalau kita pakai mobilnya apalah misalnya yang atau dulu motor lah, motor Jaling bagus, setelah 3 tahun
Halo Pak Yayas. Agak macet kayaknya. Sepertinya terputus, Pak. Oke, kita tunggu aja ya. Kayaknya macet. Keluar ya. Pengingat itu jam 2, Pak Yayas. Halo Pak Yayas. Putus. Ini Pak Yayas. Ini. Halo, kedengaran? Iya Pak, ya Pak. Ya. Ini diputus sama HP, jadi HP saya kurang ajar nih. Pemakaian sudah lebih 1 giga langsung diputus otomatis. Yang berkuasa HP saya, bukan sayanya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi ya, kita bubar. Izin bertanya Pak, terakhir Pak. Ya, silakan Jody. Berarti Pak, saya lebih ke lapangan, bertanya ke lapangannya Pak. Nah kan, misalnya menggunakan rapid static Pak. Kan misalnya lama pengamatan 1 jam pada multibase simpangan baku untuk mendapatkan simpangan baku vertikal dan horizontalnya Pak, itu udah ada dialognya Pak, kita langsung mengukurnya Pak. Gimana? Tadi kamu ngukur berapa? Kan langsung ke lapangannya kan Pak, kita mendapatkan koordinat XY-nya sama PDOP-nya Pak. Nah, untuk simpangan baku vertikal dan horizontal Pak, apa sudah tersedia dialognya Pak? Kalau yang di tipping navigasi ada juga itu sebenarnya di tampilannya untuk vertikal, untuk horizontalnya. Tadi kamu bilang ada rapid static ya, jadi rapid static beda cerita nanti. Jadi kalau dari navigasi juga ada nanti VDOP, ada HDOP ya. Jadi ketelitian vertikal sama nilai vertikal itu muncul ya. Tapi ada juga yang di alat itu nilai vertikal muncul tapi tidak di save ya, tidak harus dicatat, itu ada ya. Tapi sebenarnya secara prinsip ada lah. Oke. Mudah-mudahan jelas ya, Jody. Oke, jadi Pak Redo mungkin dicukupkan sampai sekian ya, karena saya ada meeting nih. Siapa Yes? Atau mau dilanjutkan, silakan atau kita tutup. Ya Pak, ditutup aja Pak. Nanti saya mau ngasih info terkait yang lain Pak. Oke ya, jadi untuk materi dari saya cukupkan untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Pak. Salam damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nanti untuk materi ini akan ada lagi ya tentang metode-metode penentuan posisi di NSS ya. Nanti akan baru teori ya. Nanti akan saya jelasin lagi setelah UTS teknis pengukurannya ya. Bagaimana dari menghidupkan sampai pengolahan lah. Nanti bakal dijelasin lebih detail ya. Kan masih teorinya aja ya. Statik yang mana, RTK yang mana. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit tentang apa ini kelihatan lagi kan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Iya, Pak. Bang. Nah ini kemarin TA cutting kalian ya. Nah ini dia melakukan pengukuran, mengecek RTK itu bagaimana metode RTK ya. Ini sedikit gambaran lah. Nah jadi dia mengetes sejauh mana ya RTK itu bisa sampai komunikasi jaringannya ya. Nah dia mengukur dari jarak baseline 500 meter sampai 30 kilo. Nah dibandingin 2 metode tadi ya. Metode radio sama N-trip. N-trip itu yang internet ya, kata pertanyaan siapa tadi ya, lupa saya juga ya. Tahu kan ya baseline apa ya? Tadi udah jelas belum baseline itu apa?
Baseline itu jarak dari base ke rover. Base itu yang titiknya diam, rover itu yang mau kita ukur ya. Base itu yang mempunyai koordinat. Nah, biasanya dia sudah ada BM-nya atau benchmark-nya ya. Nah, biasanya kalau kita di ITERA makanya yang mana kira-kira? Udah tahu ya ITR 0, ITR 2, tahu nggak? Tahu Pak. Nah, biasanya kalau kita mau ngukur di daerah ITERA, ngukur GNSS, kita base-nya pakai ITR 2 atau ITR 0. Nah, nanti bakal saya jelasin lagi lah kenapa kita memilih itu ya. Nah, ini untuk kasus penelitian yang ini, dia menguji metode radio sama N-trip. Nah, ini yang hijau ini radio, yang merah ini N-trip ya. Nah, ternyata bagusan yang mana? Ini titik yang benar ya, yang dianggap benar. Jadi ada tiga metode: statik, radio, sama internet atau N-trip, RTK, dulunya RTK. Kan tadi kalau secara teori kan statik lebih bagus ya, ordernya milimeter. Nah, ternyata saat diuji, ternyata yang paling bagus dari RTK radio sama RTK N-trip atau internet, yang radio. Nah, terus maju lagi dia ke sekilo. Nah, di sekilo masih radio bagus. Dia masih jaraknya 0,02 meter atau 20 berapa nih? 0,02 itu berapa senti? 2 senti, Pak. 2 senti ya? 2 senti. Nah, terus setelah maju 2 kilo, setelah 2 kilo ternyata yang radio nggak dapat lagi. Nah, hanya N-trip yang dapat. Nah, makanya radio itu bagus, tapi jangkauannya kecil. Setelah baseline 2 kilo nggak dapat lagi jaringan radio. Tapi karena dicoba juga yang N-trip, 2 kilo dapat, 5 kilo dapat, 10 dapat, 20 kilo dapat, 30 kilo dapat. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, ketelitiannya baseline-nya makin jauh, ketelitiannya makin jauh juga ya. Tuh. Nah, itu sedikit gambaran ya mengenai yang dijelaskan Pak Yayas tadi ya. Gimana keluarnya? Stop share, oke. Oke ya. Kuliah hari ini diakhirin, kita akhirin. Nanti hari Jumat ada praktikum ya. Nanti saya dan asisten akan memberikan tutorialnya dulu, baru nanti kalian mengerjakan praktikumnya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Pak. Boleh. Tadi kan udah dilihatin gambarnya kalau radio sama N-trip itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, radio itu jangkauannya terbatas tapi ketelitiannya lebih bagus daripada N-trip ya, Pak. Jadi kalau kita mau ukurnya jauh, jangkauannya jauh, tapi telitinya seteliti radio gimana, Pak? Nah, sebenarnya kan perbedaan ketelitiannya pun hanya order senti ya. Makanya kata Pak Yas tadi, target kita hasilnya mau berapa teliti ya. Kalau hanya di order senti-senti ya masih bisa dipakai ya. Nah, tapi N-trip itu harus digarisbawahi bahwa itu harus menggunakan base yang dari Inacors. Nah, itu punya BIG. Nah, itu nggak di sembarang tempatnya. Di Lampung itu cuma ada 3 sekarang yang aktif ya, di Pringsewu, Lampung Timur, sama Lampung Tengah. Nah, jadi nggak di semua tempat itu Inacors itu. Untuk pakai metode N-trip itu harus ada
base-nya dari Inacors. Nah, tapi kalau radio pakai base manapun bisa. Pakai benchmark manapun bisa. Ya, ada konsekuensi yang harus diterima lah kalau untuk mendapatkan metode yang lebih mudah digunakan ya. Tapi kalau pengen sebagus radio ya tetap tidak bisa juga. Tapi masih dikit, masih kacek-kacek 1 senti lah. Ya silakan, yuk. Nanya Pak, kalau luas jangkauan dari Inacors itu berapa Pak? Berapa kilo? Misalnya kan di Lampung Timur yang masih aktif itu berapa kilo dia bisa pakai jangkauan itu Pak? Nah, pertanyaan bagus tuh. Nah, sesuai teorinya Inacors tuh bilang bahwa Inacors kita bisa sampai jangkauan 30 kilo. Nah, makanya kemarin diteliti oleh Wildan 2016 ya. Ternyata 30 kilo masih dapat. Nah, nanti mau diuji lagi. Di luar 30 kilo masih bisa enggak? Nah, itu belum dites ya. Tapi ternyata untuk yang metode RTK N-trip 30 kilo masih penelitiannya masih di order di bawah 10 cm, masih bagus lah ya. Bisa dikatakan masih bagus lah. Nah, itu ya yang bisa saya jawab ya. Sementara ini yang dites 30 kilo. Gitu. Nah, kalau radio biasanya hanya 1 sampai 1,5 kilo radio. Nah, cara mengatasinya kayak tadi, setiap 1,5 kilo buat base lagi. Jadi gini nih, sebenarnya nanti ya itu ya nanti bisa nanti saya jelasin lah setelah UTS ya. Saya jelasin cara surveinya. Kan ini kan masih teori ya, masih teori. Pokoknya ada base, ada baseline, penelitian. Nanti untuk cara survei segala macamnya akan saya jelasin full per metode sampai pengolahan ya. Makanya habis UTS lah kita ketemu lagi ya. Sekarang berangan-angan dulu aja. Ini metodenya banyak tuh. Oke, ada lagi? Nah, jadi makanya kalau ada cutting yang lagi ngukur, nah ikut-ikut aja. Nah, kayak tadi kan kejadian si Evan ya. Itu cuttingnya yang salah tuh. Itu rapid static gitu ya. Nggak ada stop and go sekarang. Saya yang salah itu, Pak. Cuttingnya nggak salah, Pak. Oh, cutting selalu benar ya, waduh. Iya. Nggak bisa aja dia yang salah nyebutnya ya. Nah, biasanya itu rapid static biasanya. Kalau stop and go itu ada menunya sendiri dia. Kalau alat-alat yang jadul itu ada di pilihan mau ngukur itu ada stop and go. Gitu. Tapi kalau rapid static itu nggak ada menunya, langsung survei aja. Tapi lama pengawasannya sebentar. Itu ya, Evan ya. Siapa? Oke, nggak ada lagi ya? Pak, izin bertanya, Pak. Aduh. Oh iya, boleh. Telepon dulu, Anton. Nah, Pak, gini Pak. Kan dulu kan saya pernah di BPN di salah satu di tempat saya. Nah, mereka itu pakai RTK tapi metode N-trip, Pak. Tapi base-nya di kantor, Pak, nggak di Inacors. Itu gimana, Pak? Memang bisa dibuat sendiri di kantor sendiri atau gimana? Di kantor itu bentuknya gimana? Bentuknya yang di atas sih dia, Pak. Oh iya. Kalau misalnya nggak ada jaringan kan ya, kalau misalnya pas ngukur nggak dapat titiknya, yang ditelepon yang di kantor, Pak, gitu. Ah, iya, itu N-trip ya. Jadi selain BIG, BPN juga ada. Ada juga kos BPN. Nah, itu kamu tahun berapa? Saya boleh tahu nggak? 2017. Halo? Tahun 2017, Pak, pas PKM.
Oke, nah itu ke BPN juga punya course. Nah, tapi kelemahannya itu tadi kalau mau dihidupin nelpon dulu. Pas saya mau pakai course-nya. Oh yaudah dihidupin. Nah, tapi kalau Ina course BIG dihidupin terus. Jadi kita bisa pakai kapan aja. Free. Nah, berarti kalau nanti mau ngetes yang BPN kita harus nelpon dulu, izin dulu. Nah, itu kelemahannya course BPN. Soalnya statusnya kita nggak bisa gunain secara langsung, harus izin dulu ke BPN. Gitu ya. Tapi ada juga emang jaringan course BPN sudah luas juga. Cuman ya penggunaannya emang tidak banyak banget, hanya digunakan untuk hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Karena itu sayang listrik mungkin mereka ya. Waduh, ini kalau dihidupin terus habis nih, jebol nih listrik nih. Makanya kalau mau hidupin dihidupin dulu. Gitu. Kalau mati listrik udah pusing Pak yang ngukur. Makanya kalau mati listrik lagi ngukur, wah mana nih mati listrik, balik lagi ke BPN kan. Masang genset, nah, ribet ya. Nah untungnya yang BIG ini hidup terus. Gitu. Itu kalau mati listrik ngulang dari awal Pak ya? Enggak, kan kalau RTK kan kita tinggal konekin ke base-nya, terus kita survei kan, setiap survei kita save koordinatnya kan. Kalau keputus ya hidupin dulu base-nya, konekin lagi, survei lagi gitu. Kita nggak bisa langsung survei, harus konekin ke base dulu. Nantilah bakal inilah ya, lebih detailnya nanti ya. Ini kan pengalaman Firman ya, yang lain kan belum pengalamannya. Kalau misalkan di ini Pak, di RTK gitu kan, kita mau ganti baterainya gitu Pak. Itu apakah alatnya nanti dalam kondisi mati atau seperti apa Pak? Atau tergantung alatnya ya. Ada alat receiver GNSS yang baterainya 2, kanan kiri. Jadi ganti baterainya bisa yang kanan dulu ganti, yang kiri ganti. Jadi masih bisa hidup. Ada yang cuma 1 baterainya. Jadi kalau ganti baterai ya mati semua, ulang lagi ngukurnya. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, nanya bentar Pak. Dalam pengukuran si kebanyakan ini klien ini mintanya ini